Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 bertepatan pada 476 tahun wafatnya Sultan Trenggono. Mungkin sebagian dari teman-teman masih belum mengenal Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah Sultan Demak yang ketiga. Beliau putra dari Sultan Syah Alam Akbar Al-Fattah atau yang lebih dikenal sebagai Raden Patah. Sultan Trenggono naik tahta pada tahun 1521 Masehi. Setelah kakanda beliau, Pangeran Sabranglor, syahid dalam pertempuran keduanya melawan Portugis di Malaka. Akibat meluasnya penjajahan Portugis di Malaka, merambah hingga Ternate, diikuti penandatanganan prasasti Padrao antara Portugis dan Prabu Sanghyang dari Kerajaan Sunda tahun 1522, membuat Sultan Trenggono khawatir akan nasib Jawa dan Kepulauan Nusantara ke depannya. Kemudian tahun 1526, Sultan memperluas futuhat terhadap Banten dan mengalahkan pasukan Pajajaran akibat persekutuan mereka dengan Portugis. Setahun kemudian, penaklukan Sunda Kelapa berhasil mencegah Portugis membangun basis di pantai utara bagian barat Jawa. Disusul tunduknya Kediri, kemudian Wirosari, Blora, Surabaya, Lamongan, Blitar, Mojo Agung, Jombang, Gunung Penanggungan, hingga Malang di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 1545. Bahkan pencapaian futuhat beliau hingga Kerajaan Gelgel di Bali serta kepulauan-kepulauan timur Nusantara dengan dakwah dan hubungan diplomatik. Selain menjalin persahabatan dengan Aceh, Sulu, Banjar, beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kekhalifahan Turki Utsmani yang kesultanan ini turut mengambil peran dalam pengepungan terhadap benteng Pasuruan. Dalam pengepungan benteng kota Pasuruan, Sultan Trenggono melibatkan 70.000 orang pasukan dalam 1.000 kapal jung besar dan 1.700 buah perahu dayung. Karena banyak dan besarnya kapal jung, hingga beberapa kapal terpaksa dibakar agar kapal-kapal lain yang memuat pasukan dapat berlabuh di pelabuhan Pasuruan. Di antaranya 70.000 pasukan, terdapat 12.000 pasukan reguler yang dibagi menjadi 4 brigade utama. Pasukan yang dipimpin oleh Raden Zainal Abidin, putra Sunan Giri. Kemudian brigade kedua dipimpin Kiai Anseda yang berdarah Tiongkok. Kemudian pasukan ketiga dipimpin Nahkoda Sulu dari Kalimantan. Kemudian brigade keempat dipimpin Kiai Pambekel yang masing-masing memimpin 300 orang pasukan. Pasukan gabungan Aceh dan Turki
masuk dalam satuan penembak meriam yang dikepalai seorang mualaf Portugis bernama Koja Zainal. Terlibat pula seorang ahli perang berkebangsaan Spanyol yang ia mengusulkan pembuatan 6 gundukan bukit buatan mengitari benteng kota untuk menjadi tempat pijakan bagi meriam-meriam untuk membidik tembok benteng kota Pasuruan. Setelah hampir 3 bulan waktu pengepungan, Sultan Trenggono wafat akibat tikaman seorang pelayan saat rapat membahas keberjalanan pengepungan. Jenazah beliau pun segera dibawa pulang ke Demak untuk dimakamkan. Sedangkan menantu beliau, Fadillah Han, selaku panglima tertinggi, memimpin 3.000 pasukan relawan menerobos masuk benteng kota. Mereka pun berhasil mengalahkan 12.000 pasukan musuh dan membebaskan 2 raja, 5 patih, serta 300 pasukan Aceh, Turki, dan Abisinia. Semoga Allah merahmati beliau, Sultan Trenggono, dan para syuhada yang menyertai beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.